Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rosari Saragi dengan MPN S1 B0230032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul Referensi Saluran Pemasaran di Kalangan Petani Talas Skala Kecil di Afrika Selatan. Langsung saja kita ke latar belakangnya. Di latar belakang ini menceritakan tentang talas merupakan tanaman pangan yang terutama ditanam di komunitas pedesaan di seluruh Afrika oleh petani subsisten. Tanaman ini sangat dihargai karena kontribusinya terhadap ketahanan pangan di rumah tangga. Talas merupakan makanan pokok bagi banyak orang di negara-negara berkembang di Afrika, Asia, dan Pasifik. Tanaman talas yang sebagus ini memainkan peran penting dalam mata pencarian banyak petani dan penduduk pedesaan karena berkontribusi pada kalori makanan dan pendapatan rumah tangga mereka, terutama selama periode paceklik atau kelaparan. Lanjut saja ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis karakteristik demografis petani talas skala kecil. Yang kedua, menganalisis para petani kecil, memberi peringkat faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk memproduksi talas. Yang ketiga, menganalisis saluran pemasaran yang digunakan oleh petani kecil. Yang keempat, mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap preferensi saluran pasar di kalangan para petani kecil. Yang terakhir itu mengidentifikasi peran pasar formal dan informal memengaruhi preferensi saluran pemasaran hasil petani kecil. Selanjutnya itu di metode penelitian. Di metode penelitian ini pengumpulan data digunakan dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan pendekatan snowball dengan total 147 petani yang diwawancarai untuk penelitian ini. Yang kedua yaitu analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan metode kuantitatif untuk menganalisis data yang akan dikumpulkan oleh peneliti. Yang terakhir yaitu model empiris yang digunakan adalah model logit multidimensional atau dengan model ekonometrik yang dapat diterapkan ketika terdapat lebih dari dua pilihan dependen. Selanjutnya itu temuan utama. Temuan utama di penelitian ini menunjukkan bahwa usaha talas berperan penting dalam pendapatan dan ketahanan pangan rumah tangga petani kecil. Sebagian besar petani memasarkan talas melalui saluran pemasaran informasi karena lebih mudah diakses, biaya transaksi lebih rendah, dan pembayaran lebih cepat dibandingkan saluran formal. Pilihan saluran pemasaran dipengaruhi terutama oleh harga atau jumlah yang diterima serta faktor sosial ekonomi petani seperti usia, ukuran rumah tangga, jarak ke rumah, pasar, dan pendapatan tambahan. Ukuran ini ditemukan menegaskan bahwa pasar informal justru menjadi pilihan rasional dan adaptif bagi petani kecil, sehingga kebijakan pengembangan pemasaran perlu mempertimbangkan kondisi dan keterbatasan petani lokal. Nah, untuk pemasaran produk pertanian di dalam penelitian ini, di struktur pasar dan aktor pemasarannya, ada struktur pasar talas didominasi pasar informal dan berskala lokal. Yang kedua, tingkat organisasi pasar rendah dan belum terintegrasi dengan sistem pasar formal. Yang ketiga, persaingan bersifat sederhana dan berbasis kedekatan wilayah. Yang keempat atau yang terakhir, petani talas skala kecil berperan sebagai produsen sekaligus penjual. Nah, di bagian aktornya itu ada petani talas skala kecil, konsumen lokal, pedagangan kecil atau pengecer informal, atau yang terakhir itu pedagang formal. Lanjut, untuk saluran pemasaran dan alur pemasaran itu, di pola saluran pemasaran itu yang pertama ada petani yang langsung konsumen,
Yang kedua, petani pengencer informal lagi lanjut ke konsumen. Yang ketiga, petani ke toko lokal, dan terakhir konsumen. Yang terakhir adalah petani terus ke supermarket lalu ke konsumen. Nah, untuk fungsi pemasaran yang dominan di sini yang pertama itu ada fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran itu yaitu pembayaran secara langsung, penjualan langsung antara petani talas dengan konsumen, terus melakukan tawar-menawar secara langsung. Yang kedua itu ada fungsi fisik. Fungsi fisik itu ada seperti transportasi dan distribusi. Yang ketiga itu ada fungsi fasilitas atau fasilitatif. Di sini menyediakan informasi pasar, akses pembiayaan dan lembaga masih terbatas. Yang terakhir melakukan tawar-menawar secara langsung. Nah, yang di sini saya akan membuat studi kasus dengan perbandingan temuan jurnal dengan pemasaran tomat di Indonesia. Nah, pemasaran talas dalam jurnal berlangsung melalui pasar informal yang sederhana dan lokal, dengan saluran pendek dan transaksi langsung antara petani dan konsumen atau pedagang kecil. Sistem ini berbiaya rendah, minim risiko, dan sesuai dengan keterbatasan petani kecil, tetapi jangkauan pasar dan nilai tambah produk relatif terbatas. Sebaliknya, pemasaran tomat di Indonesia lebih kompleks dan komersial, melibatkan banyak perantara dan saluran pemasaran yang lebih panjang. Hal ini memungkinkan jangkauan pasar lebih luas, namun meningkatkan biaya pemasaran yang meningkat, resiko kerusakan produk, dan sering melemahkan posisi tawar petani. Terus di sini saya akan membuat persamaan, perbedaan, faktor penyebab, dan rekomendasi strategi. Di persamaan, pemasaran talas dan tomat sama-sama didominasi oleh petani skala kecil dengan posisi tawar yang relatif rendah. Pada kedua komunitas, petani sangat bergantung pada pedagang atau pasar yang mudah diakses, serta menghadapi keterbatasan informasi harga dan kelembagaan pemasaran. Di perbedaan utama terletak pada kompleksitas sistem pemasaran. Pemasaran talas bersifat sederhana, lokal, dan informal, dengan saluran pendek dan transaksi langsung. Dan sebaliknya, pemasaran tomat di Indonesia lebih kompleks dan berlapis, melibatkan banyak perantara serta menjangkau pasar antar daerah. Di faktor penyebabnya, perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik komoditas dan orientasi pasar. Talas relatif tahan simpan dan diproduksi selama dalam skala kecil, sehingga cocok untuk dipasarkan secara lokal dan informal. Tomat bersifat mudah rusak, diproduksi lebih luas, dan memiliki permintaan tinggi, sehingga membutuhkan sistem distribusi yang lebih cepat dan terorganisasi. Nah, yang terakhir itu rekomendasi strategi. Di rekomendasi strategi ini ada dua. Yang pertama itu penguatan kelembagaan petani dan kemitraan pasar. Di penguatan kelembagaan ini, pemerintah perlu mendorong penguatan kelembagaan petani melalui kelompok tani, koperasi, atau badan usaha milik petani yang berfungsi sebagai pusat pemasaran bersama. Yang kedua itu peningkatan infrastruktur dan sistem informasi pemasaran, yang dimana peningkatan infrastruktur pemasaran pertanian seperti jalan produksi, fasilitas pasca panen atau sortasi, pengemasan, dan penyiapan, serta transportasi yang efisien perlu menjadi prioritas kebijakan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya presentasikan. Bila ada kata saya yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.